Bapak Ibu Saudara, saya terus masih belajar tentang teologi praktikal, dan saat ini kita masuk dalam 4 tipe manusia menurut 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16 dan 3 ayat 1 sampai 3. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan mempelajari 4 tipe manusia ini adalah agar supaya jemaat dapat memahami bagaimana kita orang percaya memposisikan diri kita sebagai anak Tuhan. Nah, jadi tujuan utama supaya kita memposisikan diri kita sebagai orang percaya. Nah, sasaran yang pertama untuk melengkapi, memahami kita sebagai orang percaya. Yang kedua, untuk dapat membedakan apakah kita sebagai anak Tuhan sudah rohani atau belum. Yang ketiga, untuk dapat memahami posisi kita sebagai anak Tuhan, apakah masih bayi rohani. Bayi itu rohani kan? Anak Tuhan, duniawi, atau sudah dewasa secara rohani yang disebut anak Tuhan rohani. Nah, saudara, ini itu sebetulnya tujuan kita belajar ini agar supaya kita dapat memahami. Nah, saudara, ada ayat yang mengatakan kita ini bisa menilai segala sesuatu. Orang bisa menilai segala sesuatu. Tapi tujuan kita menilai segala sesuatu dari diri sendiri. Nah, kelemahan kita orang GAA, seringkali orang bilang, orang merasa sudah tahu kok kebenaran, mengerti kebenaran dan menunding orang lain. Padahal itu kesalahan ada pada kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, contoh yang konkret yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta Mario tentang iblis dan cara kerja iblis. Apakah iblis mampu mempergunakan orang percaya? Iya, karena dia mampu mempengaruhi. Merasuki tetapi mempengaruhi orang percaya untuk berbuat sesuai dengan pekerjaan iblis. Nah, saudara yang terkasih, oleh karena itu kita saat ini perlu memahami bagaimana posisi saya. Apakah kita masih bayi? Masih makanan-makanan yang bubur, susu, atau kita anak Tuhan rohani? Bagaimana itu anak Tuhan rohani? Atau kita anak Tuhan masih melakukan duniawi? Nah, saudara, ada 4 tipe. Lanjut. Ada 4 tipe manusia. Nah, oke, perhatikan di sini. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 ini kita bisa melihat ada 4 tipe manusia. Yang pertama, manusia duniawi. Nah, manusia duniawi, manusia bayi rohani, manusia anak Tuhan duniawi, dan manusia anak Tuhan rohani. Kita akan melihat ini hanya dalam 1 kitab saja, Korintus. Nah, kita lihat menurut Korintus bagaimana ini 4 tipe manusia. Perhatikan baik, menurut Korintus 4 tipe manusia. Nah, kalau orang belajar Alkitab, kalau orang belajar ada khotbah yang topikal, nah itu sering dipakai dalam mengajar. Saudara kalau lihat, keselamatan itu topikal, karena ayat di mana-mana ambil. Tetapi ini lebih kepada kontekstual atau ekspositori. Bisa ekspositori, bisa kontekstual. Karena kalau ekspositori dia menggali apa yang ada di dalam Korintus tersebut, kitab Korintus. Kita lanjut. Perhatikan di sini baik-baik. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 14. Perhatikan baik, dia bilang, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah kebodohan. Perhatikan garis merah ini, kebodohan. Jadi manusia duniawi kalau bicara keselamatan, kalau bicara pasti masuk surga, saudara kalau menginjil
sudah kok menginjil itu di gereja, jangan bicara sini. Nah, saudara pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu? Kalau saudara menginjil pernah bertemu seperti itu? Saudara memberitakan Injil. Kalau saya sering kali, ada satu saat saya ingin berbicara, ada di tempat, memang nggak cocok. Kita nggak tahu kalau itu tempat dorang jabar main biliar. Di sini di rapat, kita masuk. Karena kita lihat banyak orang. Kita ingin mau menginjil. Ada bapak-bapak duduk, anak-anak muda, dan kita masuk. Sedikit kita dengar, dorang bilang, bapak dari mana dah? Nah, kita dari Kalimantan. Oh, itu aku orang sini. Nah, kita baru sampai itu, belum lama kita dari Kalimantan. Nah, saudara, mulailah kita menginjil. Bapak satu datang, sok pak kita. Pak, kalau baca cerita Alkitab jangan di sini. Orang jabat main di situ, mau baca cerita Alkitab. Nah, kenapa? Karena dorang anggap itu suatu kebodohan. Masa mau baca cerita Alkitab sini? Nah, orang yang akan binasa menganggap keselamatan itu adalah satu kebodohan. Ini itu manusia duniawi dan ia tidak dapat memahaminya, apalagi bicaranya nggak bisa memahaminya. Oleh karena itu, kenapa kita perlu belajar Alkitab? Supaya orang bisa memahami, supaya orang mengerti apakah saya pasti masuk surga atau nyanda. Kalau seandainya kita tidak pasti masuk surga, bagaimana dengan pernyataan Yesus Kristus? Bagaimana Tuhan Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Nah, saudara, pos PA yang baru-baru ini di keluarga Kaseger dulu, setiap kali turun pos PA selalu ada orang baru. Nah, saudara, pada waktu kita mulai menjelaskan Alkitab, ada timbul pertanyaan seperti ini. Pak, siapakah orang percaya miskin? Orang yang nggak percaya kaya. Orang bilang kalau orang percaya kan orang so langsung dengan diberkati Tuhan, anak Tuhan. Seringkali kan kita anak Tuhan, kita orang kaya. Bahaya itu karismatik. Nah, seringkali seperti itu. Nah, sehingga dia bertanya, kenapa orang-orang yang tidak percaya Yesus ateis? Nah, kebetulan dia bilang, saya penggemar, fansnya orang ateis. Dia fans. Kalau yang satu yang ada Iko belajar kemarin itu, dia fans itu orang Buddha. Orang bilang begini, sama aja gua. Itu Kristus, Buddha, Hindu, itu Muhammad, itu sama. Itu sama seperti kendaraan. Orang naik mikro, motor, sedan, apapun itu cuma sarana untuk orang mau naik. Tujuan sama. Nah, saudara, ketika timbul pertanyaan seperti itu, bagaimana saudara menjawab? Bagaimana saudara menjawab seperti hal itu? Dia bilang apapun itu, misalnya orang mau ke Jakarta, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut, itu cuma sarana. Nah, saudara, saya bilang pada waktu itu, standar utama adalah bagi siapa sang juru selamat. Nah, saya bilang kepada mereka, perhatikan dari semua yang saudara sebut, cuma satu yang menyebutkan dirinya sendiri. Dia berkata begini, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan kecuali nama Yesus. Di luar itu ada yang bilang seperti itu, Muhammad bilang seperti itu, Buddha bilang seperti itu. Yang kedua, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa
Dan yang ketiga, Yohanes 3:16 dia bilang, karena begitu besar, sederhana jawab kepada mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bilang, perhatikan tuh ayat itu. Tuhan Yesus nyanak bawa agama. Tuhan Yesus nyanak memilah-milah bahwa ini agama Kristen, ini masuk surga, nyanak. Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Di dunia ini ada semua orang, percaya dan tidak percaya, dan Dia mengasihi semua manusia. 1, 2, 3, 4 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 bilang, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kalau saudara menganggap bahwa keselamatan itu adalah satu kebodohan, berarti saudara masih dalam manusia duniawi. Kalau saudara tidak yakin diri saudara pasti masuk surga, berarti saudara masih manusia duniawi. Kalau saudara, orang tanya kepada saudara, saudara orang Kristen? Iya. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Tuhan Yesus di mana? Di surga. Kalau mati kemana? Nih tahu. Berarti saudara adalah manusia duniawi. Itu tuh manusia duniawi. Karena bodoh dan tidak memahami, nyandak mengerti. Itu tuh manusia duniawi. Moni pernah lihat itu manusia duniawi? Pokoknya kalau moni berjalan tengah malam atau jam 10 langsung mulai itu. Kau moni lihat orang ada di got, kau dia tabanting begini, kau tanya, siapa tidur di got? Kau dia jawab begini, siapa mau di got so? So pasti dia manusia duniawi. Nah, apalagi kalau dia berjalan, menyanyi lagu rohani, baku dapat yang kita. Dia dari pas dibelokkan begini, rupa belokan ini. Ya kita dari pasar batur, dia naik ke atas. Dia buka dari baju, dia berburu besar sama dia. Pak, besar. Dia ikat di sini baju, kalau dia menyanyi. Yesus ada sobat. Lagu rohani. Nah, serta bapak dapat kita sudah saya bilang, aduh bapak ini tak kenal, bapak kenal. Serta sobat kudapat kita PHK begini, apa dia suka kikus? Kan dia bagi, Pak pendeta jangan kira, sotamin sedikit. Orang di sini kok bukan ke polisi, orang takut pendeta dan orang segan kok pendeta. Kita pernah jam 12 malam dari Lembia, cuma satu pintu masuk. Kalau Pak Benatua Yudi tahu sekali, masuk di sini cuma satu pintu. Itu semua portal, jadi masuk satu pintu. Pada waktu kita sampai di situ, dia suruh begini, ini boleh lewat. Kita kan pakai helm, boleh lewat. Orang apa? Nah, kita langsung selamat malam, buka helm. Dia Pak Pendeta silakan, sudah minum sedikit, silakan. Dia langsung balik gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu berarti manusia dunia. Nah, orang cuma rasa hormat, tetapi kalau bicara keselamatan, hal itu sangat berguna. Apa dorang mau bikin? Apa saja yang menurut dorang baik, yang menurut dorang paham baik. Kita kan minumnya nak mengganggu orang lain. Kita kan berbuat ini nak mengganggu orang lain. Nah itu paham mereka. Mereka tidak peduli tentang keselamatan. Sebab hal itu dia bilang perhatikan baik. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lanjut. Oke. Nah sekarang kita melihat, setelah dia menjadi anak Tuhan, orang percaya, dia membuka hati, dia baru menerima Yesus, baru terima Yesus. Jadi waktu saudara injili dia, kalau dia baru terima Yesus, dia itu disebut bayi rohani. Itu orang-orang yang baru terima Yesus, baru lahir baru. Kalau saudara lahir secara dunia, orang yang baru lahir disebut apa? Disebut apa orang yang baru lahir? Bayi. Itu bayi
Kok ngoni dulu, kasih makan kerut. Sadap kok kerut, toh? Nah, kasih makan tahu tuh kerut. Apa kok bahasa Indonesia kerut? Tus-tus. Orang Nias tahu sekali itu tus-tus. Kalau masak nasi yang keras-keras itu di bawah, apa itu? Hah? Kalau bayi kasih makan itu cocoknya nyanda. Mau nih kasih makan apa? Bubur pun ditumbuk lagi, disaring lagi. Itu tuh bayi ke makanan. Jadi kalau seandainya dia bayi berkumis, bayi berkumis dah. Kalau saudara, misalnya kita kasih contoh, ini anak-anak di bawah 5 tahun disebut balita, bayi di bawah 5 tahun. Nah saudara perhatikan, kalau orang menangis, ambil gula-gula, diam, kasih akan gula-gula. Mereka bayi-bayi sekarang kita lihat di TikTok, 100.000 langsung, sampai dia, gak main kan, sampai canggih. Nah artinya bayi itu baru dibujuk-bujuk. Kalau saudara sebagai orang percaya, tasuntung sadiki tapela besar tahu, aduh bahasa Nias lagi ini susah. Nah, jadi kalau seandainya begini, saudara disakiti hati saudara, baru saudara marah. Sopigi pendeta, penatua sopigi, ini mau kong buju-buju pada dia. Berarti saudara disebut bayi marber cukur tuh kumis. Kalau dia meraju, dia nih mau masuk gereja, kong bigi buju-buju, itu baik. Tasontong sedikit tapi lah besar. Orang Manado bilang seperti itu. Pokoknya nak boleh sakit sedikit, selalu sesedikit dia bilang, kita mau keluar dari jalan, kita mau keluar. Bukan main kalau Pak Domi dan Pak JJ pemarah langsung bilang, kita mau keluar. Ya langsung saudara akan tahu, oh bayi dia kan, bayi itu dia model begini. Nah perhatikan itu ayat bilang, terjemahan sederhana edisi 3. Saya senang sekali nih terjemahan sederhana edisi 3. Perhatikan dia bilang, ini ayat Alkitab, tapi terjemahan lain bukan TB, bukan terjemahan baru. Perhatikan dia bilang sini, dilihat dari waktu semestinya kalian sudah bisa menjadi guru, tetapi sampai sekarang kalian masih perlu diajar tentang dasar-dasar firman Allah. Kalian masih seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan keras. Ibrani 5 ayat 12. Jadi kalau dia masih masih diajar lagi asas-asas, dasar-dasar. Aduh, kalau dia masih perlu diajar tentang dasar-dasar firman Allah. Aduh. Kan orang dia bilang begini, jangan dulu ajar itu baptisan, nanti dia tersontok. Jangan dulu ajar ini, nanti dia tersontok. Itu baik menurut Alkitab. Yang kedua perhatikan. Ini pada ayat yang ke-13 ini maaf saya tidak tulis. Ini ayat ke-13 dari Ibrani. Ibrani 5 ayat 13. Terjemahan sederhana edisi 3. Karena siapapun yang masih minum susu saja berarti dia yang masih bayi. Orang seperti ini belum siap menerima ajaran yang lebih tinggi. Sebab dia belum terlatih untuk mengenali ajaran mana yang memimpin kepada hidup yang benar. Gagah sekali itu terjemahan itu, kita suka sekali. Dia bilang karena siapapun yang masih minum susu saja berarti dia masih bayi. Nah kalau bayi itu mau belajar pun diajak-ajak. Kalau bayi itu mau belajar, coba mau dipanggil itu anak-anak sekolah minggu mau diajar. Apalagi dia yang 2 tahun. 1 tambah 1 10 menit ngoni belajar, dorang setafian, ruprak. Nah kalau saudara belum suka belajar, saudara berposisi berarti nilai 1. Kalau seandainya Pak James nak mau belajar Alkitab,
berarti kita berposisi adalah baik. Dia nggak rindu belajar Alkitab, dia masih selalu cuma pokok dasar baru, berarti dia masih baik. Karena siapapun yang masih menunggu seseorang seperti ini belum bisa menerima ajaran yang lebih tinggi. Kenapa? Sedangkan ajaran dasar keselamatan dia apalagi dia bilang, kurang itu selalu dispensasi. Nah, padahal Alkitab bilang, Ulangan bilang berulang-ulang. Makanya kalau Pak Proposangi, orang sudah tahu kalau dia mohon. Kalau Proposangi mohon, kita pasti tahu. Pasti ulang untuk keselamatan, ulang untuk keselamatan, dan itu banyak di sini. Itu tuh dasar, itu tuh dasar utama, itu tuh pokok ajaran-ajaran yang dia bilang tentang dasar. Itu baru dasar teologi ya. Kalau belajar keselamatan baru dasar. Nah, kalau saudara sudah mulai belajar tentang makanan keras, so mulai batas sontong sedikit. Waduh, kong so mulai batas singgung tak pendeta ada ajar itu bikin tersinggung pak kita aja. Nah, berarti saudara, saya itu masih baik kalau saya tersinggung. Saya masih baik kalau saya masih tersinggung. Perhatikan baik, ini Alkitab bilang dia belum siap menerima ajaran yang lebih tinggi. Ajaran yang lebih rendah saja dia selalu mau, apalagi ajaran yang lebih tinggi. Nah, sehingga nomor 3 dalam anak Tuhan bayi rohani dia bilang ini pada 1 Korintus 3 ayat 2. Saya lupa lagi tulis karena kok so pelat kita ada bikin. Ajaran yang saya sampaikan, yang maksud saya di sini adalah Paulus. Ajaran yang Paulus sampaikan ibarat susu, bukan makanan keras. Karena dulu kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makanan rohani yang dewasa. Bayangkan, sekarang pun itu terjemahan, kalau download saja terjemahan edisi 3, sederhana edisi 3, ditulis seperti ini terjemahannya. Kita senang sekali, selalu kita kalau mau mengajar kita ambil di terjemahan itu. Nah, ini saudara perhatikan, jadi sekarang pun kamu belum siap, karena kalau orang belum bisa makanan puasa, ini tuh baik. Artinya bayi selalu masih jauh. Sekarang kita lihat anak Tuhan duniawi. Perhatikan baik. Oke, anak Tuhan duniawi. Nah, saudara, ini so anak Tuhan. Ini yang so terima Yesus. Ini yang so belajar Alkitab lama. Nah, saudara, coba dulu orang baca 1 Korintus pasal 1. Satu orang baca. Ayat 5. Tolong baca, satu orang baca. 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Baca lagi. Sebab di dalam Dia kamu telah dilukai dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah dituliskan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak berkurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan dia bilang segala macam pengertian, pengetahuan, tidak ada kekurangan suatu pun. Nah, berarti ini jemaat Korintus ini memang jemaat yang so dewasa di dalam Tuhan, dalam ajaran Alkitab sebetulnya. Dari sudut waktu mereka itu sebetulnya seharusnya menjadi guru, seharusnya seperti itu. Tetapi perhatikan, dia bilang pada ayat yang 1 Korintus 3 ayat 1 dia bilang begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus.
hanya seperti manusia duniawi. Jadi selalu bicara soal dunia, yang belum dewasa di dalam Kristus. Yang kedua dia bilang, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perhatikan, ini selama ini semua mengajar Alkitab, masih ada iri hati, baru ada perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Perhatikan kenapa hanya dua ini yang saya tulis. Karena kalau ada iri hati, semua yang sifatnya dosa akan muncul. Marah, geram, membenci, tidak lagi ada kasih, itu akan muncul. Apalagi di perselisihan. Kalau di perselisihan, aduh saudara, kita bukan mau bilang apa, pokoknya dia berusaha datang ke orang lain dan menjelekkan orang lain itu. Padahal orang anak Tuhan, sebetulnya ketika ada orang salah, apa Paulus bilang? Beri dia anugerah ekstra. Jemaat kado, dan selalu kita berulang-ulang, jangan ngoni cerita kalau dia kadang cuma lewat-lewat dia nak masuk gereja. Jangan. Beri anugerah ekstra, pakai kacamata kasih karunia dan kunjungi dia, dekati dia, beri anugerah ekstra pada dia. Bayangkan kalau orang lihat seperti itu, orang tambah injak-injak. Siapa dia? Kita pakai Pak Udi, karena kalau lain kamu tersinggung, mudah-mudahan Pak Udi tidak tersinggung. Biar itu Pak Udi, dia kok selalu begini, dia selalu begitu. Pokoknya kalau dia datang, ini gereja masalah. Coba bayangkan, ini gereja masalah. Bayangkan sampai jadi seperti itu. Ini tuh manusia duniawi. Siapa kalau ada iri hati dan perselisihan, semua jelek orang cerita. Semua jelek, soalnya ada kasih. Nah, yang ketiga, karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kalau masih bergolong-golongan, kita kok pengikut si A, kita pengikut si B. Nah di GA kan begitu. Oh nyanda kan? Nyanda di GA. Di GA nyanda ada itu bilang, kita kok pengikut si A, kita si B. Nyanda ada tuh yang jaga bilang begini, waduh pokoknya kalau dia, kita yang mengada di muka. Berani korek DP nama, kita yang menjadi tameng. Kita ada dengar itu langsung kita bilang bukan. Dan kita tahu orang itu berarti masih anak Tuhan tuh duniawi. Kenapa kita bilang anak Tuhan duniawi? Karena dia sok pengajar, dia pendekar. Tuhan satu level, umur sama. Kok dia bilang berani korek dia, kita tameng. Aduh. Kita langsung bilang, waduh ini kalau pendeta seperti ini, aduh bahaya ini. Nah, mau ajar apa ini kalau seperti itu? Tidak menggolong-golongkan, tidak membedakan si A dan si B. Saya dengan Pak Roy sama, saya dengan Pak Eno sama. Kalau Pak Eno ada kekurangan, kesalahan, keterbatasan, itulah Torah. Bukan berarti saya pendeta dan saya sempurna. Nah kalau Pak J ini yang berkhotbah sebentar, ini salah satu hamba Tuhan yang dipersiapkan di Gemah, yang orang Halmahera, Maluku Utara. Nah, bersama-sama dengan Tom, mereka melayani di sana. Nah, kalau dorang sebagai pemimpin rohani di sana, kondorang dua, soalnya nak baku cocok, dong mau ajar apa di sana? Dorang mesti bersatu, dorang tidak saling menjelekkan. Kalau saling menjelekkan, saudara sudah tahu bahwa dia anak Tuhan marduniawi. Kalau dia menjatuhkan orang, berarti dia anak Tuhan marduniawi. Kalau dia suka orang lain terpuruk, oh anak Tuhan duniawi. Yang anak Tuhan rohani ini. Oke, ini terakhir. Yang manis pasti. Nah, ini dia manusia rohani. Perhatikan manusia rohani, kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 14
sampai 15. Orang baca 15 sampai 16. Nah, ini juga terjemahan edisi 3. Terjemahan sederhana edisi 3. Perhatikan baik-baik, dia bilang, jadi kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani. Jadi kalau saudara duduk, saudara bisa menilai itu ajaran rohani. Saudara kalau pergi di tempat persekutuan lain, kalau saudara mulai begini, aduh sesalah dia, mas saudara cuma di hati. Berarti saudara sudah menunjukkan bahwa saudara rohani itu. Menunjukkan itu awal pertama, orang rohani. Tapi kalau saudara belum tahu membedakan itu ajaran A dengan B, saudara belum rohani. So percaya, so terima Yesus, tapi belum bisa menilai ajaran. Kalau orang duduk, orang bilang, so gelisah itu, ada sesalah di, sesalah, so gelisah, sesalah dia buat, sesalah dia ini. Sehingga ketika saudara pergi di persekutuan A, kita dapat di situ susah, ini boleh gitu. Nah, sehingga saudara biar di A di ujung mana saudara akan cari, di mana itu kan, di mana itu kan, sama cari biar di ujung sana. Nah, bayangkan Ibu Ruth dan Gemma, dia juga tinggal di hampir lapangan sana. Bayangkan dia cuma bilang di A, Kadodan di mana? Sini, jauh sekali dia datang. Nah, ini kalau orang bisa nilai. Saya ingat Ibu Ruth bilang begini. Nah, itu yang menjadi pegangan. Biar kita kurang sendiri, kita tetap dia. Saudara tahu Ibu Ruth anak ini hamba Tuhan di GBI. Dia itu pendiri gereja GBI di Gemah. So Ibu Ruth ini suaminya mantan kepala desa Gemah. Dan Ibu Ruth anak bilang, "Mah, pindah juga deh." Apa Ibu Ruth bilang? Nah, kita setahu Tuhan ya. Kita di GA, biar jawabannya di sini. Dia tidak memaksakan orang lain. Nah, saudara perhatikan, tetapi orang yang belum menerima hikmat dari Roh Allah tidak mampu menilai apapun tentang kita sesuai dengan firman Allah yang berkata, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan. Tidak seorang pun mampu memberikan nasihat kepadanya, kepada Tuhan. Itu diikuti Yesaya 40 ayat 13. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah melalui Roh Allah kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Saudara, diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Itu 1 Korintus 2 ayat 15. Berpikir seperti Kristus. Saudara, punya pikiran seperti Kristus. Perhatikan Filipi 4 ayat 8. Oke, saya sudah tahu. Filipi 4 ayat 8. Silakan baca. Filipi 4 ayat 8. Berarti kalau udah ulang waktu soal itu hanya ada ruang pertanyaan. Maka kalau ada orang mau bertanya nanti setelah ibadah silakan bertanya ke kita. Silakan Filipi 4 ayat 8 sudah. Jangan berpikir lain. Taruh itu pikir. Kok hafal nih ayat ini? Kalau senyana suci berpikir, jangan. Kalau senyana adil berpikir, jangan. Kalau senyana berpikir itu bijaksana, jangan. Kalau senyana berpikir, pokoknya yang jahat ada di situ, berarti saudara belum rohani. Tetapi orang yang rohani pasti dia akan berpikir seperti itu. Apakah orang suci? Nyanda, orang disucikan. Tetapi orang harus sama seperti Kristus, memiliki pikiran sama seperti pikiran Kristus. Saudara lanjut tinggal membaca itu, refleksi. Di manakah posisi saudara? Apakah saudara sebagai orang percaya berada pada bayi rohani? Saudara yang menilai sendiri, bukan orang lain. Anak Tuhan duniawi atau anak Tuhan rohani seperti ajaran tadi? Saudara yang menilai diri saudara. Saya tidak akan menilai saudara. Saudara ke diri sendiri.
menilai diri saudara sendiri. Ya, yang jelas saudara bukan orang duniawi kalau saudara membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi jika belum membuka hati, berdoalah dan terima itu Yesus dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.